Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak bosan-bosannya untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa mencurahkan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk terus membekali diri ini dengan bekal-bekal terbaik kita, terkhusus di bulan yang sangat istimewa ini, di bulan yang spesial ini. Maka hendaklah kita bisa memaksimalkan dengan sebaik-baiknya, karena ketika kita menyia-nyiakan waktu yang sangat luar biasa istimewanya ini, maka hanya akan kerugian dan penyesalan yang akan kita rasakan di kemudian hari. Dan waktu yang kita sia-siakan ini, sungguh ini menjadi harapan dan keinginan jutaan bahkan miliaran ruh-ruh yang sudah mendahului kita. Mereka-mereka yang berada di alam barzakh, mereka berharap untuk bisa berada satu hari saja di bulan Ramadan. Jadi sungguh kita akan menjadi orang yang merugi di saat mereka berharap berada pada waktu yang seperti ini, sedangkan kita yang mendapatkannya justru menyia-nyiakannya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan nikmat kesempatan yang sangat luar biasa ini, hendaklah kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tak lupa salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua sahabatnya, semua keluarganya, dan semua pengikutnya yang setia mengikuti ajaran dan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di kesempatan yang baik ini adalah seputar bahaya syirik, bagaimana dahsyatnya dan luar biasanya kesyirikan, yang itu menjadi fenomena yang harus kita sikapi dan harus kita waspadai. Karena bisa jadi seseorang misalnya dia melakukan kesyirikan tanpa dia sadari, dia melakukan kesyirikan ya, tanpa dia ketahui dengan baik. Maka di sini ya pentingnya kita untuk selalu belajar tauhid, ngaji tauhid, karena ini modal kita di dalam kehidupan dunia ini untuk bekal akhirat kita. Karena ketika seseorang bertauhid kepada Allah dengan benar, itu modal yang sangat besar, jaminan dari Allah untuk tidak kekal di dalam neraka. Jadi dengan membawa tauhid itu sudah jaminan ya, tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi meskipun ya qadarullah wa masyafa'al, misalnya dia harus masuk neraka, wal'iyadzubillah, tapi sekalipun ya, masuk neraka orang yang bertauhid, maka dia tidak akan kekal di dalamnya. Tapi orang yang tidak bertauhid, orang yang melakukan kesyirikan, maka sudah dia terancam dengan kekekalan di dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Kaum muslimin dirahmati Allah, dan syirik itu ya secara mudah ya menyekutukan Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya maupun dalam asma dan sifatnya. Menyekutukan Allah dalam rububiyahnya seperti apa? Rububiyah itu kan pengertiannya adalah kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menguasai, mengatur alam ini, Allah lah yang memberi rezeki. Itu di antara pengertian rububiyah.
Jadi yang menguasai alam, yang mengatur alam ini, yang memberi rizki kepada makhluk-makhluknya adalah Allah. Nah, ketika kita meyakini ada selain Allah yang berperan seperti Allah, maka itu syirik dalam rububiyah. Contoh, bisa kita meyakini ada penguasa selain Allah, ada yang mengatur di sebagian alam ini, di sebagian tempat selain Allah. Berarti di situ syirik dalam rububiyah. Atau kita meyakini ada yang bisa memudahkan rezeki kita, menggampangkan rezeki kita, yang bisa memberi rezeki kepada kita selain Allah, maka itu adalah kesyirikan dalam rububiyah. Seperti yang banyak orang ya, yang masih meyakini misalnya ada tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh selain Allah, mbah bulan biasanya mbah-mbah ya. Kalau Merapi kan eyang ya, eyang Merapi misalnya, ini dikuasai oleh eyang Merapi. Kalau di tempat ini misalnya oleh Mbah Dugal, ini oleh Mbah Jamrong, oleh mbah-mbah yang banyak sekali, yang entah seperti apa sih mbah itu gitu kan. Tapi itu diyakini banyak orang. Makanya ketika lewat tempat situ ini dianggap tempat angker, ya harus permisi gitu kan. Misi mbah, atau kalau naik kendaraan harus bunyian klakson. Kenapa? Karena meyakini di situ ada penguasa. Ya kalau tidak melakukan itu, tidak beradab, tidak permisi, itu bisa bahaya. Nah ini kan keyakinan, berarti ada penguasa selain Allah. Atau misalnya juga yang memberi rizki, Allah yang memberi rizki kepada kita, tapi dia meyakini yang akan memudahkan rizkinya itu kalau datang ke dukun, kalau minta-minta ke gua, itu akan memudahkan rizkinya untuk jadi pejabat agar terpilih misalnya dalam kontestasi pilkada atau apapun juga gitu kan. Misalnya dia minta bantuan datang ke gua, datang ke pohon besar, berarti dia meyakini penguasa-penguasa itu bisa membantunya untuk meraih apa yang diinginkannya di dunia ini. Nah ini adalah syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Kemudian juga ya dengan orang-orang yang misalnya pebisnis gitu kan, menggunakan jimat, ada yang menggunakan apa namanya semar mesem gitu kan. Nah ini semua kan keyakinan. Ada yang dipasang gitu kan di tempat jualannya, ada yang digantung dan seterusnya. Itu kan keyakinan ini akan memudahkan rizkinya, akan memudahkan bisnisnya, akan melancarkan bisnisnya. Nah ini keyakinan yang berbahaya gitu kan, yang seperti ini. Kemudian juga syirik dalam uluhiyah. Kalau uluhiyah itu kan kita beribadah hanya untuk Allah. Nah memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Dan ibadah itu ini yang sering disampaikan. Namanya ibadah itu bukan hanya ruku dan sujud saja, bukan hanya dalam bentuk sholat saja. Berdoa itu ibadah, mohon pertolongan itu ibadah, ya, mohon perlindungan itu ibadah, menyembelih itu ibadah, tawakal itu ibadah, istighotsah itu ibadah, dan seterusnya. Nah ketika kita memalingkan salah satu bentuk ibadah tadi kepada selain Allah, maka berarti itu kesyirikan. Contoh misalnya minta bantuan kepada penghuni kubur, minta-minta kepada penghuni kubur dengan anggapan bahwa mereka bisa melakukan apa yang kita inginkan. Nah ini bahaya, ini syirik gitu kan. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jika kalian memohon kepada mereka, mereka tidak dengar permohonan kalian. Itu kata Allah, mereka nggak dengar. Jadi sungguh kedunguan gitu kan, kita meminta kepada makhluk yang tidak mendengar omongan kita, permohonan kita. Kemudian berikutnya apa kata Allah? Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya pun mereka mendengar apa yang kita mohonkan, mereka tidak akan bisa mengabulkan permohonan kalian. Seandainya misalnya mereka mendengar gitu kan, mereka nggak bisa mengabulkan. Karena yang seperti ini hanya Allah yang bisa mengabulkannya. Jadi sungguh kan ya kedunguan kan. Mereka nggak dengar juga nggak bisa mengabulkan apa yang kita mintakan. Jadi buat apa? Nah, tidak sampai di situ. Apa kata Allah? Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi mereka yang diminta-minta itu, yang dimohon-mohon itu, yang kita mintai bantuan itu, mereka akan marah, akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi itu syirik. Ini kata Allah gitu. Itu kesyirikan. Jadi tidak sekedar permohonannya tidak akan dikabulkan, tapi lebih berat dari itu adalah kesyirikan.
minta-minta kepada selain Allah, mohon-mohon kepada selain Allah. Termasuk di tempat-tempat yang suci misalnya seperti di Makkah sana misalnya. Ada orang yang minta-minta di Gua Hiro misalnya, atau di Jabal Nur, Jabal Rahmah dan seterusnya, di tempat di Gunung Uhud gitu kan, naik ke Uhud. Itu enggak ada gitu kan. Enggak ada syariat yang seperti itu. Karena yang seperti itu hanya dimohonkan kepada Allah. Makanya kan ya askar di sana kadang ya bersikap keras karena memang itu untuk menjaga keutuhan tauhid. Kadang orang yang nggak paham kok bengis banget gitu, kok seperti itu. Ya karena itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, kepada kesyirikan. Di kiswah Ka'bah saja kan sampai dicium-cium, diusap-usap, dicium-cium, diminta berkah gitu kan. Ya nggak ada syariatnya gitu kan, seperti itu. Itu di tempat suci, apalagi tempat yang lain, apalagi sekedar misalnya di gua, di pohon ya, dan lain sebagainya. Di tempat suci seperti itu pun bisa terjadi kesyirikan. Nah jadi ini semua jamaah kata Allah ya bagian dari kesyirikan, termasuk misalnya syirik dalam asma wa sifat ya. Syirik dalam asma wa sifat, di antara sifat Allah kan Allah itu Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui yang gaib. Nah kemudian misalnya ada orang yang mengklaim tahu yang gaib, ada orang yang mengklaim tahu yang gaib, atau mempercayai ada orang yang tahu yang gaib. Maka ini bahaya gitu kan, karena yang tahu yang gaib hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali Allah. Jadi hanya Allah yang tahu yang gaib. Tiba-tiba ada orang yang mengklaim tahu yang gaib. Nah maka ini berarti syirik dalam asma dan sifat Allah. Banyak kan orang yang meyakini oh fulan itu punya indera keenam. Orang yang mengatakan bahwa ada orang yang punya indera keenam berarti kan meyakini kalau dia tahu yang gaib. Oh dia itu orang pintar. Orang pintar sejatinya itu orang bodoh ya, yang seperti itu. Bukan orang pintar secara syariat, justru orang bodoh yang mengklaim sebagai orang pintar, yang mengklaim sebagai orang yang tahu yang gaib. Karena kan yang gaib itu sama-sama tidak tahu ya, bisa saja kita dibohongi, dikelabui. Seperti dulu itu kan ada satu program di televisi itu namanya Pemburu Hantu ya. Nggak tahu sekarang masih ada Bang nggak? Dulu kan ada Pemburu Hantu, itu kan termasuk yang banyak digemari, termasuk saya juga suka nonton dulu itu kan. Pemburu hantu kan mereka Masya Allah gitu kan mempraktekkan memburu hantu ini, ditangkap hantu kemudian dimasukin ke botol gitu kan. Oh ini ada 5, ada 6, ada 100, dimasukin ke botol semua. Sebenarnya mereka tahu nggak, melihat nggak gitu kan, itu enggak kan, mereka nggak lihat, kita pun penonton nggak lihat, jadi sama-sama apanya kan Pak, dibohongi kita itu. Karena mereka pun, saya pun bisa gitu. Sekarang saya nih nangkap hantu nih, ada 80 nih, saya masukin saku, bisa nggak? Bisa. Karena jamaah juga tidak tahu kan gitu. Jamaah juga nggak ada yang tahu. Nah ini adalah hal yang sangat berbahaya dalam syariat ini, karena nggak ada yang tahu yang gaib. Setan, jin kan dalam hal ini termasuk yang gaib. Kita nggak bisa mengklaim kecuali kalau misalnya dia berubah wujud, jadi makhluk seperti jadi ular atau jadi manusia kan bisa, karena Allah berikan kemampuan bagi makhluk itu untuk bisa berubah wujud. Selama dalam bentuk aslinya nggak ada yang tahu, kan itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Makanya kan kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari gangguan jin ya, karena kita tidak melihat jin, tapi jin melihat kita. Maka kita berlindung kepada Allah yang melihat jin, dan jin tidak melihatnya, tidak melihat Allah. Itu kan yang diperintahkan. Jadi nggak ada yang tahu. Nah karena itu jamaah kepada Allah, maka syirik dengan berbagai bentuknya tadi yang sekarang ini ya banyak marak gitu kan di mana-mana. Terkhusus misalnya keyakinan bahwa ada penguasa-penguasa tertentu di tempat-tempat tertentu kan masih marak, masih banyak orang yang meyakini seperti itu. Nah, kesyirikan dengan berbagai bentuknya itu, ini bahaya besar. Ini bahaya besar. Dan di antara bahaya-bahaya tersebut seperti yang Allah sebutkan, misalnya
Di antara bahayanya adalah pelaku kesyirikannya itu dia tidak akan bisa berkata dengan perkataan yang teguh. Maksudnya apa? Dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir di dalam kubur. Padahal kan kita tahu bahwa barometer kesuksesan seseorang, standar keberhasilan seseorang di akhirat kelak ketika dia sukses bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir di alam barzah. Yang pertanyaannya berapa? Hanya 3 pertanyaan. Pertanyaan hanya 3 dan sudah bocor gitu kan ya. Pertanyaannya sudah bocor plus kunci jawaban. Tapi tidak semua orang bisa kan menjawab itu semua. Nah, ketika seseorang kan bisa melewati itu, lulus dan sukses di sana, maka yang setelahnya akan lebih mudah lagi. Tapi ketika di sana saja dia tidak sukses, tidak lulus, tidak lolos, tidak bisa menjawab, maka yang setelahnya lebih berat lagi. Nah, orang-orang yang bertauhid, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan teguhkan untuk bisa menjawabnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 27 ya. Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat dengan apa yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang bertauhid, yang beriman dengan benar, yang tidak ada kesyirikan padanya, Allah akan teguhkan ucapannya. Artinya Allah akan mampukan dia untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah, berarti sebaliknya orang-orang yang tidak bertauhid dengan benar, orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka Allah akan sesatkan mereka dan mereka tidak akan mampu untuk menjawabnya. Ini kan kerugian yang sangat besar untuk kehidupan akhirat seorang hamba tatkala dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi dia nggak bakal bisa untuk menjawab. Ketika pun misalnya di dunia dia pernah tahu, pernah dengar misalnya, maka dia hanya akan menjawab ketika ditanya tentang Nabi misalnya, dia akan menjawab apa? Haha, saya tidak tahu siapa orang itu, artinya siapa Nabi kamu, saya tidak tahu. Atau saya pernah mendengar, tapi saya tidak tahu. Akhirnya tidak tahu. Nah, ini tentunya dengan ini saja, ini sudah menjadi alamat kesengsaraan seorang hamba karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syirik itu menjadi sebab terbesar ya, terjadinya berbagai malapetaka di dunia ini, terlebih di akhirat. Disebab terjadinya malapetaka, problem, musibah dan seterusnya, itu faktor utamanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan ya, pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah, dari ajaran Allah, orang yang berpaling dari tauhid kepada Allah, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Meskipun dunianya nggak kurang apapun, Masya Allah, rumahnya megah, ya, rumahnya megah bertingkat, kendaraannya mewah mengkilat, harta dan kekayaannya berlipat-lipat, istrinya juga 4 ya. Tapi Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Artinya kebahagiaan seseorang itu kan di hatinya, bukan semata-mata pada kekayaannya. Kekayaan yang banyak kalau membuat hati tidak tenang, ya buat apa? Buktinya kan orang terkaya Jerman misalnya adalah
Merkel. Dia mati bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta yang sedang lewat. Kereta lewat, itu orang paling kaya di Jerman. Coba kurang apa gitu kan? Kalau standar kebahagiaan itu harta benda. Kemudian juga Presiden Brazil yang bernama Getúlio Vargas mati menembak jantungnya sendiri. Coba kurang apa pangkatnya? Kurang apa? Ya, dunianya. Kita tahu juga siapa, ada yang namanya Michael Jackson ya. Ada yang tahu? Paling tidak pernah dengar ya. Kurang apa gitu kan? Gantengnya, kurang apa kekayaannya, kurang apa popularitasnya. Artinya dunia dalam genggamannya. Tapi dia matinya kenapa? Kan minum, mengkonsumsi pil penenang. Artinya dia merasa hidupnya itu kan kurang tenang, sehingga harus dibantu pil penenang. Akhirnya ya tenang beneran karena overdosis. Lah kenapa seperti itu? Berarti dia tidak bahagia gitu kan? Tidak bahagia hidupnya. Artinya bahwa kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan dengan dunianya. Orang-orang yang dunia banyak ternyata mereka tragis mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dengan cara bunuh diri. Jadi artinya kebahagiaan itu bukan ditentukan dengan dunia yang seperti itu. Jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah akan berikan kehidupan yang tenang. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kesyirikan hidupnya akan terasa sempit meskipun dunianya melimpah. Ini tentunya hukuman bagi para pelaku kesyirikan. Nah, lebih parah lagi di hari kiamat, dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Waliyadzubillah. Kemudian juga yang ketiga, jamaah mata Allah, kesyirikan itu akan menghalangi hidayah bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Jadi syirik menjadi sebab terhalangnya seorang hamba mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah rahmat Allah, namanya hidayah itu ini barang mahal, barang mewah, barang yang sangat bernilai, bahkan lebih bernilai daripada dunia dan segala isinya. Buat apa kita memiliki dunia dan segala isinya kalau kita tidak di atas hidayah? Maka kita wajib bersyukur kepada Allah ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama hidayah Islam gitu kan. Hidayah karena kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim yang taat, yang suka sholat, suka puasa, jalan menjalankan beragam aktivitas amal soleh yang lainnya. Ini sangat mahal. Ini lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Nah, orang yang melakukan kesyirikan akan terhalang dari hidayah itu. Sulit untuk mendapatkan hidayah, ya kecuali yang dirahmati Allah. Jadi pada umumnya akan sulit pelaku kesyirikan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Nah, kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi imannya tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, tidak bercampur dengan kesyirikan. Maka apa bagi mereka? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan iman yang benar, dengan tauhid yang benar. Pelaku kesyirikan akan terhalang dari hidayah. Ini sungguh hukuman yang amat berat, karena hidayah itu lebih mahal daripada apapun. Hidayah itu lebih berharga daripada apapun. Kita memiliki segalanya di dunia ini, kalau kita tidak di atas hidayah yang benar, maka itu kerugian dan kebinasaan. Kemudian yang berikutnya, ini yang keempat, syirik itu menyebabkan rasa takut di dalam hati. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka hatinya akan senantiasa dihantui perasaan takut. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 151, Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana
wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Kata Allah SWT yang artinya kami akan timpakan kepada hati-hati orang yang kafir rasa takut. Jadi kami akan timpakan rasa takut di hati-hati orang yang kafir. Kenapa? Karena kesyirikan yang mereka lakukan, ya, yang Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Dan tempat mereka adalah api neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang zalim. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, di sini Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir karena kesyirikannya kepada Allah, maka Allah akan timpakan rasa takut di hatinya. Rasa takut ini kan musibah yang sangat besar terhadap seorang hamba. Karena rasa aman itu nikmat yang sangat besar. Rasa takut kemana-mana takut. Karena apa? Kesyirikannya. Karena misalnya kan orang yang senantiasa misalnya memberikan sesajen, ya, karena di situ ada mbah-mbah yang nggak jelas tadi, karena keyakinan ada penguasa-penguasa tertentu. Ketika misal tidak memberikan sesajen kan takut terjadi ini terjadi itu. Ketika mau lewat situ takut. Karena apa? Pengaruh kesyirikan. Pengaruh kesyirikan. Karena dia meyakini di situ ada makhluk yang bisa membahayakannya gitu. Maka dia pun akan takut. Terus ketika misalnya lupa, ya, tidak melakukan sesajennya, lupa tidak melakukan ritualnya, dia akan takut. Terus dihantui oleh rasa takut. Ya ini hukuman dari Allah bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Mau kemanapun takut, mau ini takut, mau begini takut. Nah ini satu kesengsaraan bagi seorang hamba ketika hidupnya diliputi dengan rasa takut. Apa-apa takut, apa-apa takut. Ini kan bahaya gitu kan. Ketika hidup seorang hamba selalu dihantui rasa takut. Mau kemanapun takut. Orang misalnya yang biasa, misalnya kan biasa dia yakin dengan apa, mempercayai batu akiknya misalnya. Dengan apa, dia kemana-mana selalu bawa itu, karena kalau bawa itu dia merasa pede. Ketika misalnya lupa, takut kan, takut seperti hilang sebagian nyawanya gitu kan. Mau kemanapun takut, merasa gundah, merasa galau. Nah ini jamaah dimana Allah, ini bahaya gitu kan. Jadi Allah akan terus berikan rasa takut ya, bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya orang yang meyakini kalau bulan Syuro bulan sial, kan akan dihantui rasa takut. Kalau tidak begini, takut ini. Kalau melakukan ini, takut ini, dan seterusnya. Ya begitulah. Ya, orang-orang yang punya keyakinan syirik akan diliputi rasa takut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga pelaku kesyirikan dia berada dalam kesesatan yang jauh di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang yang paling sesat itu adalah orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kan ingin berada di jalan yang lurus agar tidak tersesat. Kita pergi misalnya ke mana yang kita tuju, ketika kita tersesat misalnya bingung kita mau kemana, kan itu merepotkan. Apalagi ini kesesatan yang jauh ya, mestinya dia misalnya jalannya lurus malah dia belok kanan atau belok kiri. Jadi semakin dia lari kenceng, semakin jauh kan kesesatannya. Ya begitulah orang syirik. Ya, seperti kita tersesat, kita mau misalnya menuju ke suatu tempat, tiba-tiba kita misalnya belok arah, kan semakin menjauh kita sudah makin jauh kan. Semakin lari kencang semakin jauh dari jalan yang lurus. Ya begitulah perumpamaan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang lebih dahsyat dari itu bahwa pelaku kesyirikan ya, artinya ini yang syirik akbar, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya kalau dia tidak bertobat. Artinya kalau dia meninggal dengan membawa dosa syirik tadi, Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48,
Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad ibtara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Pelaku kesyirikan Allah tidak akan mengampuninya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik, dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Jadi ini statement dari Allah, pernyataan dari Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Artinya dia meninggal dengan membawa dosa syirik tersebut, meninggal sebelum dia bertobat kepada Allah. Dia nggak tobat kepada Allah, itu sudah tiada maaf bagimu. Kalau dosa yang lain yang di bawah syirik, selain syirik, masih ada harapan diampuni oleh Allah, masih ada kemungkinan Allah mengampuninya. Tapi kalau syirik sudah, maka di sini bahayanya jamaah mata Allah. Kita harus berhati-hati. Jadi tiada maaf bagi pelaku kesyirikan kalau dia meninggal dengan membawa dosa syirik tersebut. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal, ya, dia bertobat dengan taubatan nasuha, ya tidak ada dosa yang tidak akan diampuni selama si hamba tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh, yang disebut dengan taubatan nasuha. Baik, kemudian juga yang jemaah rahmati Allah, juga yang menunjukkan kedahsyatan perbuatan syirik adalah syirik itu menghancurkan semua amal soleh. Syirik besar, ya, menghancurkan semua amal soleh. Ini yang membuat ngeri perbuatan syirik tersebut. Sebagaimana kata Allah SWT dalam surah Al-An'am 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka akan hancur semua apa yang pernah mereka kerjakan. Jadi semua amal solehnya hilang tanpa bekas, hancur tanpa bekas. Kemudian juga di dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau berbuat syirik, maka sungguh akan hancur amalmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini Nabi, seandainya Nabi melakukan kesyirikan, apalagi level yang di bawah Nabi, gitu kan. Jadi artinya syirik amatlah dahsyat. Syirik sungguh mengerikan akibatnya. Semua amal kita tidak tersisa. Makanya sungguh aneh ketika misalnya orang datang ke Mekah untuk haji, untuk umroh, kemudian dia melakukan kesyirikan di sana. Eman-eman gitu kan. Karena semua amalnya akan sia-sia. Makanya ini penting gitu kan, terutama ya kepada pelaku bisnis travel, haji ataupun umroh gitu kan, untuk mendidik jamaahnya ya, sebelum berangkat ke sana itu agar tidak melakukan kesyirikan. Karena banyak orang datang ke sana justru melakukan kesyirikan gitu kan. Di tempat-tempat yang dianggap bersejarah, di tempat-tempat dianggap yang suci itu mereka banyak melakukan kesyirikan. Ya, sudah capek-capek ke sana mengeluarkan biaya yang banyak, waktu yang tidak sedikit. Di sana hanya untuk menghancurkan semua amal gitu kan. Kan rugi benar gitu. Keluar biaya yang tidak sedikit. Di sana malah melakukan kesyirikan. Bahkan di sekitar Ka'bah pun kan bisa melakukan kesyirikan gitu kan. Di tempat-tempat suci di sana orang bisa melakukan kesyirikan. Nah, ini semua jamaah kata Allah, ini bahaya. Karena semua amal gak ada yang tersisa. Ya, amalnya itu haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Gak ada nilainya di sisi Allah bagi orang yang datang berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa syirik. Allah tidak akan mengampuninya, semua amalnya hancur lebur. Semua amalnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya, termasuk haji dan umrohnya. Bahkan misalnya haji sudah berkali-kali, apalagi umroh, semua tidak ada nilainya di sisi Allah kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah kepada Allah sejatinya perkara yang harus mendapat prioritas perhatian kita di dalam hidup ini. Karena sia-sia
hidup ini kalau kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama syirik besar ya. Itu sangat berbahaya, akan menghancurkan eksistensi keislaman seseorang, semua amalnya tidak tersisa. Wal'iyadzubillah. Kemudian juga kedahsyatan perbuatan syirik, bahwa pelakunya diharamkan baginya surga, sebaliknya dia akan kekal di dalam api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sungguh telah mengharamkan baginya surga. Haram masuk surga. Artinya apa? Berarti halal neraka. Bahkan wajib masuk neraka gitu kan. Haram masuk surga, haram. Orang diharamkan masuk surga, berarti nggak mungkin masuk surga. Masya Allah ya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya api neraka. Wa malil dzalimin min ansar, dan pelaku-pelaku kezaliman, pelaku-pelaku kesyirikan tidak ada yang bisa menolongnya. Tidak ada penolong-penolong bagi mereka. Ini ancaman yang begitu dahsyat dan begitu mengerikan. Haram masuk surga. Kemudian juga kekal di dalam neraka. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam. Apa kata Allah? Khalidina fiha, mereka kekal di sana. Kekal berarti selama-lamanya. Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi kekal di dalam neraka bagi siapa? Bagi pelaku kesyirikan. Makanya jangan berkata Allah, jadi nikmat tauhid, nikmat iman itu nikmat di atas segala-galanya. Karena itu berarti jaminan tidak akan kekal di dalam neraka, meskipun kita harus masuk api neraka dulu ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi itu tidak akan kekal. Sebaliknya pelaku kesyirikan, mereka akan kekal di dalam api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ancaman-ancaman Allah bagi pelaku kesyirikan di hari kiamat kelak, di akhirat kelak. Nah, di dunia pun jangan baca Allah, bagi pelaku kesyirikan itu sangat luar biasa dahsyatnya. Pertama, kalau dia sebagai seorang suami dan istrinya seorang muslimah, itu sudah tidak halal lagi menjadi seorang suami. Begitu sebaliknya, kalau istrinya yang melakukan kesyirikan, sudah tidak halal lagi menjadi istri bagi seorang suami yang muslim. Dahsyat kan? Kalau dia tetap bersatu, ya perzinaan namanya. Itu berzina, karena tidak halal. Allah mengharamkan orang-orang musyrik bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak boleh. Makanya jadi pentingnya untuk saling mengingatkan, apalagi suami istri. Ketika istrinya misalnya beli kembang, beli sesajen, untuk apa? Harus ditanya gitu kan, untuk apa? Karena kalau jatuh kepada kesyirikan, sudah tidak halal lagi sebagai seorang istri. Begitu pula suaminya, ketika dia bawa-bawa jimat misalnya gitu kan, ya, bawa-bawa keris, ya, bawa-bawa besi kuning misalnya gitu kan biasanya banyak gitu kan, banyak jimat-jimat dan seterusnya. Nah, ini perlu diselidiki dengan benar. Karena apa? Kalau ternyata dia memiliki keyakinan tertentu yang bisa syirik, lah itu bahaya gitu kan. Karena pelaku syirik besar sudah dia kafir dan tidak halal menjadi suami seorang muslimah. Begitu pula seorang istri yang musyrik tidak halal bagi seorang muslim. Beda dengan ahli kitab. Kalau ahli kitab Yahudi dan Nasrani misalnya, perempuannya Yahudi atau Kristen, boleh laki-laki muslim menikah dengannya, meskipun ya dengan ada syarat-syarat tertentu. Tapi secara umum boleh, Allah membolehkan. Tapi kalau wanita musyrik tidak halal, tidak boleh menjadi istri bagi seorang muslim.
Termasuk yang agama-agama yang lain, Hindu, Buddha dan seterusnya, tidak boleh. Nah, jadi ini bahaya jemaah Allah. Kalau dia suami istri sudah, itu tidak perlu lagi cerai secara syariat ya. Tidak perlu lagi ada kata cerai, talak, tidak perlu lagi datang ke pengadilan, tidak perlu gugat cerai, otomatis harus pisah. Karena kalau terus bersama itu namanya perzinaan. Waliyatubillah. Kalau melakukan kesyirikan. Jadi ini konsekuensi di dunia pun sangat berat gitu kan, sangat mengerikan. Begitu pula kalau dia misalnya penjual daging sembelihan misalnya, dia nyembelih kambing, nyembelih ayam, nyembelih kerbau misalnya, nyembelih sapi, tidak halal sembelihannya. Tidak halal karena sembelihan orang musyrik tidak halal. Tidak boleh. Beda dengan sembelihan Yahudi dan Nasrani, kan Allah membolehkan, menghalalkan. Tapi sembelihan orang-orang kafir itu tidak halal, tidak boleh. Jadi di dunia pun berat sama yang oleh Allah. Begitu pula misalnya tidak saling mewarisi. Ketika misalnya orang tuanya meninggal dan dia pelaku kesyirikan itu, tidak halal, tidak boleh mendapatkan warisan dari orang tuanya. Begitu pula ketika dia meninggal, maka warisannya tidak beralih kepada orang-orang muslim. Jadi tidak saling mewarisi. Itu konsekuensi yang berat di dunia gitu kan. Seperti itu. Kemudian juga ketika dia meninggal, tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Jadi orang muslim seperti itu. Ini bahaya besar gitu kan. Kemudian juga tidak boleh menikah dan juga tidak boleh menikahkan. Misalnya dia mau menikah, kan tidak boleh dengan muslimah tadi kan. Yang sudah nikah pun harus pisah. Dan juga tidak boleh menikahkan. Artinya ketika dia punya putri, punya perempuan, tidak boleh dia jadi walinya. Karena ketika dia menikahkan tidak sah pernikahannya. Kalau tidak sah pernikahannya, ini secara syariat ya. Secara syariat tidak sah, meskipun mungkin bisa saja secara hukum formal di kita ya disahkan karena ada misalnya bahkan ada kartunya juga gitu kan. Kartu nikah, ada surat nikahnya. Tapi ingat, yang jadi patokan kan syariat gitu kan. Yang paling utama itu syariat. Adapun yang lain itu kan pelengkap. Itu syariat yang jadi patokan dalam hal ini. Ya, kalau syariat secara syariat ya karena dia musyrik maka tidak sah menikahkan. Jadi tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan. Tidak sah kalau dia melakukan itu. Kalau dia melakukan itu berarti itu menzinakan, membuat orang lain berzina. Waliyadzubillah. Jadi ini parahnya sedemikian jemaah Allah. Pelaku kesyirikan itu. Karena yang jadi timbangan kan syariat. Sama halnya seperti misalnya riba. Riba dalam hukum di negeri kita boleh tidak? Boleh kan? Boleh. Makanya kan beragam transaksi ribawi, bank-bank ribawi kan Masya Allah menguasai gitu kan. Karena memang tidak dilarang, nggak ada orang pelaku riba ditangkap polisi kan, nggak ada. Selama tidak merugikan orang lain kan sah-sah saja. Nah, maka apakah orang kemudian beralasan, nggak apa-apa kan negara membolehkan dia melakukan riba? Ya nggak bisa, karena syariat mengharamkan. Ya, syariat melarang itu. Jadi yang jadi patokan, karena nanti yang berlaku pada akhirnya adalah hukum syariat, apalagi di akhirat gitu kan. Jadi kita nggak bisa beralasan, kan undang-undang negara membolehkan misalnya, ya nggak bisa, karena nanti yang berlaku adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di akhirat ya sengsara, di dunia pun ya konsekuensinya seperti itu, jadi berat. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita harus hati-hati, waspada dengan dosa yang sangat-sangat dahsyat ini, ya, dengan kezaliman yang luar biasa ini. Ini adlamul zulmi, kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan, karena dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kita ya harus terus belajar tauhid, ngaji tauhid. Sebagian orang kan ada yang nyinyir, syirik lagi, oh gampang sekali kau mensyirikan orang. Ya memang ini yang didakwahkan oleh Nabi gitu kan. Yang pertama kali gitu kan yang didakwakan oleh Nabi kan tentang kesyirikan. Bagaimana umat ini mentauhidkan Allah. Ketika Nabi menguasai Makkah, apa yang pertama dilakukan? Menghancurkan patung-patung di Ka'bah, karena itu kan sumber kesyirikan. Sumber kesyirikan. Nabi waktu itu disenangi kaumnya, dimurkai gitu kan, dimusuhi. Karena apa? Menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid. Jadi orang sekarang pun ya kalau dinyinyiri, sekedar dinyinyiri ya santai saja gitu kan, nggak apa-apa. Ya.
Karena kan ada orang-orang nyinyir, dikit-dikit syirik, dikit syirik. Orang membuat orang kafir jadi muslim, ini malah mensyirikan orang muslim, katanya kan gitu. Orang muslim kok disirik-sirikan? Ya kalau syirik ya syirik gitu kan. Harus dibedakan jamaah yang dirahmati Allah, menjelaskan bahwa perbuatan ini syirik dengan mensyirikan seseorang. Itu beda gitu kan. Misalnya orang yang melakukan ini maka dia jatuh kepada kesyirikan. Orang musyrik diancam ini dan itu. Adapun misalnya ada kita melihat pelaku kesyirikan, oh kamu musyrik, itu tidak boleh. Artinya tidak boleh langsung memvonis ya, seseorang dia musyrik. Tapi perbuatannya adalah perbuatan syirik. Harus kita ingkari gitu kan. Adapun langsung kita vonis ya tidak bisa, tidak boleh. Tapi kita katakan bahwa perbuatanmu itu adalah perbuatan syirik. Jadi tidak boleh kita langsung memvonis karena bisa jadi pelakunya itu dia tidak tahu. Dia masih misalnya awam. Ya, atau ada penghalang-penghalang yang lain dan seterusnya. Artinya tidak boleh kita sembarangan memvonis, tapi menjelaskan bahwa perbuatan ini syirik ya harus agar umat terbebas dari perbuatan-perbuatan yang sangat berbahaya ini. Baik hadirin rahmati Allah, sejatinya masih sangat banyak ya tentang bahaya kesyirikan. Ya, ini sangat banyak Allah jelaskan maupun Nabi SAW jelaskan di dalam hadis-hadisnya, Allah di dalam ayat-ayatnya. Namun karena keterbatasan waktu ya kita cukupkan sampai di sini, dan seperti biasa ya jika ada yang perlu didiskusikan maka dipersilakan. Monggo kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang akan mengajukan pertanyaan dan kesempatan. Mohon izin dan terutama terkait dengan bahaya kesyirikan. Misalkan ada seseorang yang mempunyai barang atau istilahnya perhiasan maupun uang yang dimana mereka ini mau menyimpan bank itu takut kena riba, maka disimpan di rumah tidaknya di salah satu wadah tertentu yang mana wadah tertentu itu dikasih sesuatu alasannya supaya tidak bisa diambil oleh makhluk gaib yang menyerupai amat jin misalnya. Nah, apakah itu termasuk jenis semacam syirik maupun Baik, sesuatu itu apa? Sesuatu mungkin makhluk yang menyerupai amat jin yang gaib. Enggak, maksudnya itu kan yang mau ngambilnya. Nah, ya. Sesuatu yang bisa menghalangi itunya itu apa? Itu misalkan di sesuatu benda, biasanya kalau yang saya dengar itu ada satu bawang putih maupun lain. Ya, artinya kan ketika misalnya sesuatu itu gembok yang kuat dan seterusnya, ya nggak apa-apa karena memang itu masuk akal gitu kan. Disimpan di brankas gitu kan, brankas digembok kemudian disimpan di bawah tanah gitu kan, di bawah tanah ditutup juga gitu kan misalnya, maka ya insya Allah nggak masalah. Tapi kalau dengan sesuatu itu yang nggak jelas apa gitu kan ya, biasanya misalnya disimpan ya tulisan atau apa gitu kan, atau sapu tangan diikatkan atau sabuk misalnya dengan keyakinan, atau tadi misalnya ada barang-barang tertentu, misalnya ada bawang putih, ada bawang bombay, ada ya bumbu-bumbu misalnya di situ dibungkus. Lah ini kan di situ pasti ada keyakinan toh. Lah itu kan semua ciptaan Allah, kenapa tidak minta pertolongan kepada Allah saja gitu kan? Dengan ikhtiar, ya ikhtiarnya itu tadi gitu kan, digembok dan seterusnya. Nah kalau punya keyakinan seperti itu, ya itu yang bahaya gitu kan, berarti ya meminta perlindungan kepada selain Allah, ya itu bisa jatuh kepada perbuatan itu. Jadi ini bahaya, ini nggak boleh gitu kan, ini nggak boleh. Allahu a'lam. Baik, masih ada yang lain? Tadi juga kan bahwa suami yang sirik, istrinya juga tidak ada. Allah berikan, kemudian juga sebaliknya. Ya kalau misalnya tadi juga bahwa orang tua yang sirik seperti itu tidak bisa menikahkan Putrinya? Ya putrinya. Nah seandainya itu sudah terlanjur
seperti itu kan, apakah anaknya sudah banyak? Nah, apakah kita nikah lagi, hidup lagi atau bagaimana? Baik. Misalnya katakanlah orang tua pelaku kesyirikan, kemudian dia menikahkan putrinya dan sudah punya banyak anak, cucu sudah banyak. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama betul itu tadi. Karena pernikahannya itu jadinya tidak sah. Tapi karena ketidaktahuan, maka itu dimaafkan. Dalam artian bahwa anak-anak semua keturunannya yang seperti itu tetap dinisbatkan kepadanya. Tapi dia wajib untuk mengulang, betul. Harus dinikahkan lagi. Karena hukum asalnya nikahnya tidak sah. Tidak sah. Tapi anak keturunannya semua ya dinisbatkan kepadanya. Ya, dinisbatkan kepadanya. Jadi memang ya begitulah. Mengerikannya kesyirikan di dunia ini kan seperti itu. Jadi bahayanya itu luar biasa, dampaknya itu luar biasa. Jadi dia betul harus nikah lagi, ngulang lagi. Meskipun sudah jadi nenek-nenek, kakek-kakek misalnya, nggak apa-apa nikah lagi. Dan harus kalau memang yakin misalnya bahwa orang tuanya itu, walinya itu pelaku kesyirikan. Kita yakin misalnya. Tapi kalau nggak yakin ya hukum asal seseorang ya muslim gitu kan. Selama dia misalnya sholat dan dia melakukan kewajiban-kewajiban Islam, ya sudah kita hukumi muslim. Tapi kalau yakin dia pelaku kesyirikan, nah itu yang harus kita dengan segala konsekuensinya, yaitu tadi diantaranya harus nikah lagi. Seperti itu. Allahu a'lam. Bagaimana nasib jemaah yang sholat di belakang imam pelaku kesyirikan? Sholatnya sah atau tidak? Ya. Jamaah pelaku kesyirikan. Oh, imamnya. Jadi nasib jamaahnya bagaimana? Sholatnya sah atau tidak? Imamnya pelaku kesyirikan. Ya, baik. Kalau jamaah itu tahu imamnya pelaku kesyirikan, maka tidak boleh ikut dan tidak sah. Karena kan kaidahnya begini, man sohat sholatuhu li nafsihi sohat imamatuhu. Barang siapa yang sah sholatnya untuk dirinya, maka dia sah menjadi imam. Itu kaidahnya. Jadi seseorang yang sah sholatnya untuk dirinya, sah dia menjadi imam. Berarti sebaliknya, orang yang tidak sah sholatnya untuk dirinya, maka tidak sah sebagai imam. Nah, pelaku kesyirikan sholat untuk dirinya sah apa tidak? Tidak sah. Tidak sah. Jadi sholat untuk diri tidak sah, maka otomatis tidak sah dia menjadi imam. Nah, dalam hal ini kalau jamaah tahu, ya tidak sah sholatnya, dia harus ngulang kalau tahu. Tapi kalau tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dia tidak tahu, nggak apa-apa. Bahkan misalnya imam itu sebenarnya batal sholatnya. Misalnya imam, katakanlah imam lupa, misalnya sejatinya dia belum wudu jadi imam. Ketika jamaah tidak tahu, nggak apa-apa, sah sholat imam makmumnya. Dulu di zaman Umar itu, Umar pernah beliau menjadi imam, beliau junub belum mandi. Junub belum. Berarti kan lebih dahsyat. Beliau jadi imam, tapi beliau tidak memberitahukan jamaah harus ngulang, enggak. Tapi beliaunya ngulang karena tidak tahuan jamaah. Tapi kalau tahu misalnya, tahu makmumnya itu nggak boleh. Termasuk ya itu tadi pelaku kesyirikan, kalau makmumnya tahu ya nggak boleh. Tapi juga nggak boleh kita suudzon kepada orang, misalnya nanya-nanya mau sholat berjamaah, ini imamnya siapa sih? Pelaku kesyirikan bukan? Gitu kan? Ya nggak perlu gitu kan. Selama di situ adalah masjid kaum muslim, sudah kita husnudzon mereka muslim. Ya kecuali kalau kita tahu gitu kan. Kita baru aja misalnya datang di tempat di tempat baru, kita nanya-nanya gitu kan. Ya nggak perlu. Kita singgah di tempat, misalnya di suatu tempat, kita nanya-nanya, kita mau sholat, nanya imamnya gitu kan, nanya profil imamnya itu seperti apa gitu kan. Ya nggak perlu seperti itu. Tapi kalau kita tahu misalnya itu imam seperti itu, yang pertama ya kita ingatkan, dikasih tahu, dan suatu ketika tetap misalnya dengan kesyirikannya sudah kita tinggalkan, tidak boleh bermakmum dengannya kalau kita tahu. Allahu a'lam. Baik, mungkin ini barangkali jemaah minta Allah tidak ada lagi ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan dan masih ada waktu untuk persiapan ya.
Mungkin ini saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.